Sore, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan mengadakan ibadah doa. Kita akan ada persekutuan bersama, mendoakan Taman Safari, mendoakan pandemik COVID-19 supaya cepat berlalu, dan mendoakan Taman Safari supaya pulih kembali, apakah Taman Safari di Bogor, Taman Safari di Prigen, di Bali, di Batang, dan seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia dapat segera pulih, karena memang Indonesia butuh peningkatan ekonomi supaya kita tidak jatuh di dalam resesi. Dan kepada saudara-saudaraku yang terhormat, yang kami cintai, bahwa terima kasih pada kesempatan ini ada Pendeta Dr. Roni yang akan membawakan berkat Tuhan dalam pelayanan malam hari ini, dan juga dihimbau kepada semua tetap menjaga M3, ya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Jadi bukan 3M ya, M3 ya. Yang tidak sehat untuk tidak hadir dalam kesempatan ini bisa ikut melalui Instagram atau lainnya. Jadi beribadahlah di rumah, kami tetap mendoakan semoga cepat sembuh, cepat bisa pulih dan kembali melayani Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan bersama kita. Terima kasih. Mari kita bersaat teduh sejenak. Panggilan berbakti kita diambil dari Mazmur 57, ayat 7-11. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Kita akan angkat pujian, tinggikan dirimu. Kita mengatakan, ku bersyukur padamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Aku ingin bermazmur bagimu di antara seluruh bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebesaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan
bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Di antara bangsa ya Tuhan, ku bermazmur bagimu. Di antara bangsa kasih setiamu besar sampai ke langit, kebesaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Tuhan. Benar Tuhan, hari ini kita ingin bersyukur Tuhan kepadamu. Di antara seluruh bangsamu ya Tuhan. Kita ingin bermazmur Tuhan bagimu. Sebab kasih setiamu memang besar sampai ke langit Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan karena kami masih diberikan kesehatan. Diberikan perlindungan. Dijauhkan dari mara bahaya, sehingga kami masih dapat bersekutu bersama Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah doa pada hari ini Tuhan. Saat ini kami menyerahkan Tuhan acara kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang tidak bisa hadir saat ini karena sakit, kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Yang berduka kiranya Engkau memberikan sukacita kepada mereka. Beracaralah melalui kami Tuhan, karena kami siap menerima berkat-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri, kita mau katakan sungguh ku bangga Bapa. Kita mau katakan bahwa kita bangga punya Allah seperti Tuhan. Kita bangga punya Allah seperti Yesus. Tak ingin aku
persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta John Roni Serwowora. Kita mau katakan karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku Tuhan, karena Engkau harta yang tak ternilai. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita mau katakan kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar
mengatakan bahwa kami mengagumi Engkau, tapi kami berdoa Tuhan Yesus bahwa sungguh-sungguh kami mengatakannya dari dalam hati kami yang paling dalam, dengan penuh keyakinan kami bahwa kami mengagumi akan karya yang Engkau lakukan di atas kayu salib ketika Engkau mati bagi kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus ketika Engkau memberikan jalan keselamatan untuk kami. Dan kami kagum akan kasih setia Tuhan yang kami lihat hari lepas hari. Dan kami datang, kami berdoa, kami mohon Engkau urapi saat pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Hamba yang tidak layak, hamba mohon kelayakan dari Tuhan saja, kuasa dari Tuhan untuk dapat menolong jemaat memahami kebenaran firman-Mu. Urapi, berkati setiap kami, dan hamba berdoa Tuhan Yesus. Hamba tidak mengenal setiap orang yang ada di dalam ruangan ini, tetapi Engkau mengenal mereka, Engkau tahu isi hati mereka, pergumulan mereka. Dan kalau ada di antara mereka yang duduk pada saat ini, yang berdiri saat ini dan belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, hamba berdoa Tuhan Yesus bahwa firman Tuhan ini dan Roh Kudus akan meyakinkan mereka akan pentingnya keputusan tersebut, ya Bapak. Hamba berdoa Tuhan, untuk yang lain yang sedang bergumul dengan apapun, hamba berdoa Tuhan Yesus yang memberkati mereka. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Welcome Reza and family. Terima kasih sudah datang. Dan mari kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. We're going to study from the book of Acts, the fifth book in the New Testament, the book of Acts chapter 1 verse 8. Pasal 1 ayatnya yang ke-8, kita akan memfokuskan satu ayat saja di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ini, karena ayat ini sudah dihafalkan oleh banyak dari kita. Kita sudah mempelajari banyak dengan luar biasa. Nah, saya tidak tahu tepatnya kapan, tetapi tahun 90-an mungkin Indonesia diberkati dengan seorang saintis, seorang pakar matematika yang luar biasa yang namanya Yohanes Surya. Mungkin Anda tahu nama ini, Yohanes Surya. Berhasil membawa beberapa anak, banyak anak-anak, khususnya waktu itu dari SMA K1 Penabur, sekolahnya Bu Yani, dan memenangkan Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika di dunia. Ini luar biasa. Dan Yohanes Surya karena berkali-kali prestasinya seperti itu, kemudian dia mendapat dana untuk membuat sekolah. Universitas, kalau tidak salah Multimedia Nusantara, UMN, kalau tidak salah namanya, dan sekolah yang ada sekolah yang dia bangun juga, dan pemerintah dari beberapa daerah mau mengirimkan anak-anaknya untuk belajar ke sana, dan dengan harapan akan dapat menjadi sepintar Yohanes Surya, dan anak-anak yang masuk ke sana memiliki prestasi yang luar biasa, bangga karena dididik oleh Yohanes Surya. Nah, saya membayangkan anak-anak yang ikut Olimpiade, berapa kali anak Indonesia memenangkan Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, dan luar biasa. Saya kagum dengan anak-anak ini. Dan tentu saja ketika mereka ada dalam Olimpiade tersebut, mereka merasa istimewa, bangga karena dididik oleh seorang yang bernama Yohanes Surya. Luar biasa, keistimewaan yang mereka miliki karena mereka mengalahkan seleksi dari sekian banyak mahasiswa, pelajar pada waktu itu, dan kemudian mereka terpilih mewakili Indonesia dan bahkan memenangkan Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, dan lain sebagainya. So we're going to talk about student that us Christians we have been privileged to be sent by Christ based on Acts chapter 1 verse 8. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Beberapa minggu yang lalu, mungkin hampir 6 minggu yang lalu, kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat, belajar mengenai Theophilus dan Lukas. Lalu kemudian mari kita lihat di dalam ayat 6. Saya ingin memberikan background-nya dulu, latar belakangnya. Ayat 6 berkata begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 6, pasal 1 kitab Kisah Para Rasul, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu kemudian setelah itu terangkatlah Yesus ke surga.
Apa yang kita lihat beberapa minggu yang lalu adalah dasar pendahuluan dari kitab Kisah Para Rasul. Lalu kemudian kita melihat di dalam ayat ini kita melihat percakapan antara Yesus dan murid-muridnya. Murid-muridnya setelah melihat kebangkitan Yesus, mereka kemudian berkata, kalau guru yang kita sembah ini, kalau guru yang kita agungkan ini mengalahkan kematian dan menampakkan dirinya kepada kita dengan cara yang luar biasa, maka ini adalah Mesias yang dijanjikan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga pertanyaan yang diberikan oleh mereka pada waktu itu adalah, Guru, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Sedikit sejarah perjanjian lama, pada waktu Daud menjadi raja, kerajaan Israel mencapai puncak luar biasa, dan itu adalah kerajaan yang termegah, terhebat di superpower pada waktu itu di dunia dengan rajanya Daud. Dan kemudian karena ketidaktaatan Rehabeam, cucu dari Daud, kemudian kerajaan itu terus menurun sampai kemudian mereka dibuang ke Babel dan tidak ada kejayaan lagi. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan memulihkan tahta Daud. Janji antara Allah dengan Daud. Perjanjian Davidic Covenant, perjanjian antara Allah dengan Daud. Dan orang Israel terus menantikan tersebut. Tentu saja yang dimaksudkan oleh Allah pada waktu itu adalah perjanjian bahwa keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus, akan bertahta selama-lamanya. Tetapi yang ada di dalam bagian mereka, di dalam bayangan mereka adalah bahwa akan ada kerajaan seperti ketika Daud memerintah pada waktu itu. Sehingga ketika semua melihat kehebatan, keagungan, keperkasaan, kuasa dari Yesus, mereka kemudian berkata, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Dengan kata lain, mereka berkata seperti ini, Guru, maukah engkau menjadi raja lagi? Menjadi raja seperti Daud pada waktu itu menjadi raja, dan kita akan mengalahkan Romawi. Kita akan mengalahkan Roma. Kita akan mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Kita akan menjadi superpower kingdom lagi seperti pada waktu Daud menjadi raja. Lalu kemudian Yesus berkata seperti ini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dengan kata lain, Yesus berkata, ada rencana yang luar biasa pada waktu dan masa yang akan ditentukan oleh Allah Bapa, dan itu bukan seperti yang engkau bayangkan. Tetapi Yesus berkata, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita akan berbicara pada malam hari ini mengenai keistimewaan murid yang diutus. Next slide, kita akan bertanya apa saja yang harus diyakini oleh seorang muridnya ketika diutus oleh gurunya. We're going to talk about us being a student, being a disciple of Jesus Christ. And we know that we've been privileged that we are called disciples, and we have this specialty, and we've been privileged by Jesus, and we were going to learn tonight, why are you so special in the eyes of the Lord as disciples of Jesus Christ? Dan kita akan belajar mengapa Anda harus memiliki keyakinan yang luar biasa untuk menjadi bukan seperti murid-muridnya Yohanes Surya yang diutus untuk ikut Olimpiade, tetapi Anda yang diutus, Anda diselamatkan oleh anugerah Yesus Kristus dan diutus oleh Yesus Kristus. Yang pertama, Anda melihat ada 4 hal yang akan kita pelajari di sini. Yang next slide, yang pertama Anda harus meyakini ada kuasa yang dijanjikan oleh sang guru. As a disciple of Jesus Christ, you have to be assured on the power that is promised by our teacher, Jesus Christ. Yang kedua, ada penyertaan yang dipastikan oleh sang guru. Kita akan berbicara mengenai the protection yang dipastikan oleh sang guru. Yang kemudian kita akan berbicara mengenai mandat yang diberikan oleh sang guru. Dan yang keempat, kita akan berbicara mengenai strategi yang ditentukan oleh sang guru. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai kuasa yang dijanjikan oleh sang guru di dalam ayat ini. Kita akan melihat bahwa pada saat itu para murid, walaupun mereka melihat kekuasaan Yesus, mereka lihat Yesus dibangkitkan dari kematian, dan mereka melihat Yesus menampakkan dirinya berkali-kali. Mereka melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh nyata, masih terus melakukan mujizat. Mereka melihat 3,5 tahun bersama dengan Yesus, dan mereka tahu ini adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi kemudian dikatakan, next slide, ada ayat yang saya yang saya tebali di sini. Ketika Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Ketika kita berbicara mengenai kuasa adalah kata yang kemudian kita mendapatkan kata dinamit.
dinamit. Dunamos di dalam bahasa asli Perjanjian Baru adalah kata yang kemudian kita kenal dengan kata dinamit, diambil dari kata dunamos. Seringkali orang mengatakan kuasa ini adalah kuasa yang meledak-ledak di dalam diri kita. Tetapi Anda harus tahu bahwa yang Yesus maksudkan, yang para penulis Perjanjian Baru pada waktu itu maksudkan ketika berbicara kuasa adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang dahsyat. Kemampuan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan itu adalah dinamit. Dinamit kita tahu dapat meledakkan gunung, dapat meruntuhkan gedung, dan dapat melakukan apa saja. Dan ini yang dimaksudkan ketika kita berbicara mengenai kuasa. Anda bayangkan bahwa pada waktu itu para murid hidup bersama dengan bangsa Israel di zaman di mana mereka tidak memiliki kuasa apapun. Mereka tidak memiliki kuasa. Yang pertama, mereka ada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Secara politik, mereka tidak memiliki kuasa karena mereka ada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Secara religius, mereka ada di bawah kekuasaan orang-orang Yahudi, para imam-imam yang mengatur kehidupan mereka, tidak boleh ini, harus itu, tidak boleh ini, harus itu, dan melakukan banyak hal semuanya. Jadi mereka tidak memiliki kuasa apapun. Dan ketika mereka berkata kepada Yesus, mereka ingin mengatakan, Yesus, engkaulah yang punya kuasa, lakukanlah dan tolonglah pulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini adalah kuasa yang dapat memampukan mereka melakukan perkara yang besar. Dan kuasa ini adalah ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ketika kuasa ini diberikan, engkau akan dapat melakukan perkara yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Anda bayangkan bahwa paling kurang 7 dari 12 murid Yesus adalah nelayan, orang-orang biasa, orang-orang yang tidak terdidik. Saya baru berbicara kepada satu orang 1-2 hari ini. Saya berkata, beberapa orang tidak sungguh-sungguh meyakini bahwa tulisan 1 dan 2 dan 3 Yohanes dalam Alkitab Anda dan 1-2 Petrus adalah tulisan yang ditulis di dalam bahasa Yunani yang sangat baik, ditulis oleh orang-orang yang tidak terdidik, yaitu Petrus dan Yohanes. Dan Anda harus tahu ketika setelah ini, beberapa hari setelah ini, ketika Yesus naik ke surga dan kemudian Roh Kudus turun, Petrus berkhotbah di depan ribuan, puluhan ribu orang. Dan ketika dia berkhotbah, orang-orang Yahudi berkata, mereka ini adalah orang-orang yang tidak terdidik tetapi bisa berkata-kata dengan luar biasa. Dan 3.000 orang percaya kepada Yesus, memberikan diri mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kuasa yang diberikan, Roh Kudus yang diberikan kepada mereka. Dan saya ingin katakan kepada Anda, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang di dalam nama Yesus, saya ingin katakan bahwa ada kuasa yang sama yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada Yohanes, Petrus, Andreas, Nathanael, Filipus, dan lain sebagainya. Ada kuasa yang sama yang diberikan kepada gereja mula-mula pada waktu itu. Kuasa yang sama yang juga diberikan oleh oleh Tuhan kepada Safari Park Baptist Fellowship. Anda harus tahu bahwa mereka hanya 120 orang pada waktu itu, dan mereka karena kuasa yang diberikan ini, Roh Kudus yang diberikan ini, mereka mau melakukan perkara yang luar biasa dan mereka dapat mengubahkan dunia bagi Tuhan Yesus. Anda tahu, kalau mereka merasa menyepelekan semuanya itu, saya tidak tahu apakah akan terjadi kekristenan seperti yang kita miliki, seperti yang kita alami seperti ini. Tetapi kuasa ini, Roh Kudus, dan saya ingin pastikan kepada Anda, Roh Kudus itu ada di dalam diri Anda. Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada Petrus untuk berkhotbah dengan luar biasa. Roh Kudus yang ada di dalam diri Stefanus yang memampukan Stefanus menjadi martir pertama pada waktu itu. Roh Kudus yang memampukan Paulus untuk berani berkhotbah dimanapun. Roh Kudus yang sama, yang nyata, yang aktif juga ada di dalam diri Marulam, yang ada di dalam diri Putra, yang ada di dalam diri Sahat, yang ada di dalam diri Nova, Novi, Lia, dan semuanya. Roh Kudus itu juga yang akan menolong kita untuk menjadi murid-murid yang tahu bahwa ada kuasa yang diberikan kepada Anda. Anda harus bayangkan bahwa kuasa ini diberikan oleh seorang. Ada cerita mengenai pendeta Charles Crow, seorang pendeta dari United Methodist Church di Chicago. First United Methodist Church adalah gereja yang terletak di downtown Chicago dan punya gedung yang sangat tinggi, dan di atasnya ada menara, ada salib yang menjulang begitu tinggi. Dan suatu saat pendetanya ini sedang menyetir dan dia melihat kenapa di trotoar pinggir jalan orang-orang sedang berdiri dan melihat ke atas, melihat ke salib. Salib yang dikatakan paling tinggi di Amerika Serikat.
Dia berhenti di parkirannya dan kemudian dia berjalan melihat trotoar dan melihat apa yang dilihat. Dan dia sebagai pendeta dia tidak tahu bahwa saat itu salib yang paling tinggi itu sedang dicat. Dan cara mengecatnya adalah ada orang yang luar biasa berani digantung di atas salib itu dan kemudian dengan pelan-pelan sambil mengecat turun ke bawah dan orang berkata luar biasa. Orang ini berani sekali tergantung di atas kayu salib tersebut. Dan kemudian orang menyaksikan dengan luar biasa. Dia masuk ke dalam kantornya dan kemudian dia mengatakan, saya yakin Roh Kudus sedang berbicara kepada saya saat itu ketika Allah berkata, ratusan kali kamu melihat salib tersebut di atas gedung gerejamu. Ratusan kali kamu melewati daerah itu tapi kamu tidak pernah menyaksikan kayu salib tersebut. Kenapa? Karena hari ini engkau memperhatikan karena ada orang yang tergantung di atas kayu salib tersebut. Dan kemudian Charles Crow berkata, kayu salib itu menjadi istimewa karena ada orang yang tergantung di atas kayu salib tersebut. Dan kayu salib yang kita miliki istimewa itu adalah lambang kutukan, simbol kutukan pada waktu itu ketika orang-orang penjahat kriminal dibunuh. Tetapi menjadi istimewa bagi kita ketika ada orang yang tergantung di atas kayu salib itu. Dan orang itu adalah Yesus Kristus yang mencurahkan darahnya yang kudus, yang bukan saja menyediakan jalan keselamatan bagi kita, tetapi dia juga memberikan Roh Kudus kepada kita. Yohanes 14 ayat 26. Sebelum dia mati, dia menjanjikan Roh Kudus, menjanjikan penghibur. Dia berkata kepada murid-muridnya, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Luar biasa janji yang diberikan oleh sang guru kepada murid-muridnya yang 3,5 tahun bersama dengan dia. Dia berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri, aku akan memberikan seorang penolong kepadamu. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Kudus pribadi yang memberikan kuasa kepada setiap Anda. Saya tidak tahu pergumulan Anda, tapi Tuhan tahu pergumulan Anda. Dan ketika dia memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam kehidupan Anda, Roh Kudus itu akan memampukan Anda untuk mengabarkan Injil. Ketika Anda berkata, saya tidak mampu untuk membuka mulut saya untuk mengabarkan Injil, Roh Kudus itu akan memampukan Anda untuk memuridkan. Anda berkata, saya ingin sekali memuridkan, tetapi saya tidak mampu untuk memuridkan. Roh Kudus itu juga akan menolong Anda untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah Allah dan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada Anda. Yang berikutnya, bukan saja kita berbicara mengenai kuasa yang dijanjikan, tetapi kita juga berbicara mengenai penyertaan yang dipastikan oleh sang guru. Ada penyertaan yang dipastikan oleh sang guru ketika di dalam ayat tersebut, Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kata kalau di situ adalah kata yang kurang tepat yang dipakai untuk menerjemahkan kata ini. Sebenarnya kata itu seharusnya adalah kata ketika. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Karena dalam bahasa Indonesia, ketika kita berbicara kalau, mungkin ya, mungkin tidak. Kalau saja Pak Tony baik, dia akan mengajak saya makan malam pada malam hari ini. Kalau, masih ada kalau. Mungkin ya, mungkin tidak. Kalau saja Pak Irwanto baik, dia akan mengajak saya makan siang besok. Kalau, bisa saja iya, bisa tidak. Tetapi ketika bicara, saya berkata, Pak Marulam, ketika Pak Marulam mengajak saya makan, itu sudah pasti ketika. Satu hal yang bersifat pasti ketika kita tahu dikatakan Roh Kudus turun ke atas kamu. Tadi saya katakan bahwa ada penyertaan yang diberikan oleh Bapa kepada anak, ada janji, penghibur. Di dalam bahasa aslinya, kalau saya terjemahkan kata Roh Kudus dalam bahasa aslinya ke dalam bahasa Indonesia adalah kata yang dapat menolong kita untuk memahami orang yang berjalan saling belakang membelakangi, melindungi orang yang lain di belakangnya. Kata parakletos di dalam konsep pertempuran bangsa Yunani, kalau Anda orang-orang muda, Nando tanya kita mau nonton film apa, suatu saat kita mesti nonton film Spartan 300, Spartan 300. Spartan 300, Anda siapa pernah nonton Spartan 300? Tukang nonton semua jemaat di sini rupanya. Kalau saya nonton, Anda tahu Spartan 300. Ketika mereka maju bertempur, ketika mereka berperang, mereka akan maju berdua-dua. Masih ingat filmnya? Lupa, nanti kita nonton lagi. Mereka akan maju berdua-dua dan ketika mereka maju berdua-dua, Pak Irwanto tolong berdiri sebentar ke sini membelakangi saya ke sana. Dan saya akan bertempur dengan Pak Irwanto seperti ini dan saya saling membelakangi. Saya akan melindungi beliau dari serangan musuh yang ada di belakang beliau. Demikian pun beliau akan melindungi saya dari serangan, kecuali dia udah mati dan kemudian saya harus cari orang yang lain lagi. Thank you Pak, terima kasih.
Itu yang dimaksud dengan Parakletos, orang yang melindungi kita dari serangan yang jahat. Dan Anda tahu, ketika Yesus naik ke surga, dia tahu bahwa murid-muridnya sangat amat memerlukan dia. Sangat amat memerlukan penyertaan. Seringkali kata-kata yang akan diucapkan oleh orang-orang yang hampir mati adalah pergi atau hampir mati adalah kata-kata yang sangat penting, dan salah satunya yang disampaikan oleh Yesus adalah bagian ini. Tetapi kalau Anda masih membuka di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 berbicara mengenai amanat agung, Yesus juga berkata seperti ini dalam ayat 20. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata ketahuilah di dalam bahasa aslinya bukanlah kata ketahui yang menolong kita untuk memahami, oh kita tahu, tetapi kata lihatlah. Dia sedang berkata kepada murid-muridnya, dan lihatlah, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan yang dijanjikan oleh Yesus kepada kita semua. Penyertaan yang dipastikan. Dia tidak membiarkan para murid untuk melayani seorang diri. Dia tidak membiarkan para murid untuk berkhotbah seorang diri. Dia tidak membiarkan kita orang-orang yang percaya untuk melayani sendirian. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam nama Yesus, saya ingin berkata kepada Anda bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan Anda berjalan sendirian, karena Dia tahu Anda begitu berharga di mata Tuhan. Tahukah Anda bahwa Anda ditebus dengan darahnya yang kudus, dengan darahnya yang mahal, dengan darahnya yang suci, dengan darahnya yang begitu berharga. Dan kalau Sony begitu berharga di mata Tuhan, kalau Gary begitu berharga di mata Tuhan, dan kalau Sahat berharga di mata Tuhan, Dia tidak akan pernah membiarkan setiap dari Anda berjalan sendirian. Dan Anda bertanya, mengapa saya sendirian? Oh, Anda berbicara dengan saya yang sudah hampir 12 bulan sendirian, tanpa keluarga, tanpa istri dan anak. Dan Anda berkata, pernah merasa sendirian? Terlalu sering saya berkata, Tuhan, saya sendirian. Dan saya harus malu ketika ada teman yang mengatakan, lu gak sendirian. Saya harus jujur kepada Anda, pergumulan. Dan saya tahu memahami Anda ketika Anda mungkin saat ini berkata, saya sendirian. Saya sendirian. Tapi Tuhan berkata, tidak pernah di dalam kehidupan kita, Roh Kudus tidak menyertai kita. Roh Kudus adalah pribadi, Roh Kudus adalah Allah, dan Roh Kudus yang terus menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, ada mandat yang diberikan oleh Sang Guru kepada kita. Bukan saja kuasa, bukan saja penyertaan, tetapi dia berkata di dalam ayat yang sama, di kalimat yang ketiga dia berkata, dan kamu akan menjadi saksiku. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat ayat ini dengan baik. Pelajaran SD, pelajaran SMP, kata ganti orang pertama, kedua, ketiga. Sylvie masih ingat pelajaran seperti itu? Mungkin lupa semua. Kata ganti orang pertama. Lihat berapa kali kata kamu dipakai di dalam satu ayat ini. Mari kita hitung bersama-sama. Berapa kali kata kamu dipakai di dalam ayat ini. Yang pertama, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tadinya mereka berkata apa? Guru, ayat 6, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel pada saat ini? Betul? Engkau. Tetapi kemudian Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, kata menjadi saksi di situ, saksi, kita melihat kata saksi, di dalam bahasa aslinya kata saksi adalah kata yang kemudian kita terjemahkan dengan kata martir. Kita tahu martir? Kita takut dengan kata martir, mati syahid, mati martir. Menjadi orang yang mati martir bagi Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan. Yang pertama kita akan melihat kata saksi itu sendiri. Di dalam ruang pengadilan, Anda ketika dipanggil untuk menjadi saksi, Anda adalah orang yang melihat peristiwa tersebut. Betul? Anda menjadi saksi pembunuhan.
saat Anda dipanggil di dalam ruang pengadilan dan Anda menjadi saksi atas pembunuhan yang dilakukan oleh Bapak A? Tidak, Pak. Saya mendengar katanya Bapak A menurut tetangga saya melakukan pembunuhan seperti itu. Dia tidak bisa menjadi saksi karena dia tidak melihat peristiwa itu secara langsung, tidak mengalami peristiwa. Seorang saksi adalah seorang yang mengalami peristiwa itu secara langsung, dan ini bukan kata benda, tetapi ini ada kata kerja. Orang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Anda tahu Anda tidak dapat menjadi saksi sebelum Anda mengalami Yesus Kristus di dalam kehidupan Anda. Dan ini adalah berita yang terus-menerus, berita Irwanto, para leaders, saya akan sampaikan di mimbar gereja ini, bahwa Anda harus mengalami Yesus Kristus. Anda harus berpengalaman dengan Allah, Anda harus sungguh-sungguh menjadikan Yesus Tuhan di dalam kehidupan Anda, dan Anda dapat menjadi saksi yang diberikan kepada Anda. Dan ini adalah mandat, tugas, perintah yang diberikan oleh Bapa kepada Anda menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Ada seorang misionari, keluarga misionari yang dikirim ke China, dan ketika mereka pulang, ini tahun 1960-an, 1970-an, dan mereka dalam cutinya mereka kembali ke Amerika Serikat, mereka biasa berkeliling dan melaporkan pelayanan-pelayanan yang dilakukan di negara China. Dan kemudian ada jemaat yang bertanya, biasanya presentasi disertai dengan tanya jawab, dan mereka mendapat satu pertanyaan, berkata, apakah kalian tidak takut mati ketika Anda pergi ke China? Dan ayah yang menjadi misionari ini berkata, kami tidak takut mati karena kami sudah mati dahulu sebelum kami berangkat ke China. Apa artinya mati dahulu? Bahwa kami sudah meninggalkan segala sesuatunya, dan kami tahu bahwa suatu saat mungkin kami tidak akan kembali lagi dengan selamat. Zaman dulu para utusan Injil, ketika mereka pergi menuju ke tempat pelayanan mereka, yang mereka bawa bukan saja koper mereka, tetapi mereka juga membawa peti mati mereka, karena mereka tahu mereka akan, kemungkinan besar mereka tidak akan kembali dengan hidup. Mereka menjadi martir. Mereka menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada hal yang menarik ketika kita berbicara mengenai satu hal. Seorang profesor biologi, ini kita ada di Taman Safari, ada istilah yang menarik ketika kita berbicara mengenai self-preservation. Seorang profesor biologi berkata seperti ini kepada murid-muridnya. Self-preservation adalah hukum alam yang paling utama. Hukum yang paling utama di dalam alam ini adalah self-preservation, harus mencoba untuk bertahan dalam kehidupannya. Dan ada seorang mahasiswa Kristen yang kemudian merenungkan, dan dia berkata seperti ini. Ya, self-preservation, pelestarian diri sendiri, bagaimana mereka dapat bertahan di alam, di rimba, adalah mungkin hukum alam yang paling utama, tetapi self-sacrifice, pengorbanan diri sendiri, adalah hukum yang paling utama dalam anugerah Allah yang maha nyata. Ada dua pelancong yang mencoba untuk menaklukkan kutub, daerah yang paling dingin sekali, dan mereka berjalan di tengah dinginnya, salju membeku, dan mereka sudah setengah mati. Dan dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang yang hampir meninggal, menggapai-gapai karena terlalu dingin. Dia terlalu dingin dan dia meminta pertolongan. Yang satu berkata seperti ini kepada temannya, saya punya sesuatu yang saya harus lakukan, dan saya tidak dapat menghabiskan waktu saya, membuang waktu saya untuk menolong orang yang hampir mati. Dia berjalan meninggalkan orang ini. Tapi yang satu kemudian tahu bahwa orang ini perlu kehangatan. Dan dia mulai menggosok-gosokkan tangannya di badan orang tersebut, menghangatkan orang yang membeku tersebut, terus menggosokkan, dan orang ini menghangat kembali, dan mereka dapat berjalan. Dan kemudian apa yang mereka temui? Setelah beberapa jam mereka berjalan, mereka menemui teman yang tadi yang meninggalkan mereka. Mati kedinginan. Dia mati karena dia tidak mau mengorbankan dirinya untuk orang lain. Yang luar biasa di dalam kitab Yohanes ada dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang rela, Yohanes pasal 15 ayat 13, yang rela untuk mengorbankan dirinya bagi sahabat-sahabatnya. Saya baru berbicara ayat ini dengan seorang sahabat, dan saya berkata, luar biasa Yesus Kristus. Ketika dia menyapa kita dengan sebutan sahabat. Ada seorang teman yang berkata, saya tidak suka dengan kata sahabat.
membawa makna yang luar biasa berat bagi saya untuk menjadi sahabat dari orang lain. Ada orang yang lain berkata, saya tidak pernah punya sahabat di dalam dunia ini. Saya tidak pernah ada orang yang mengasihi saya. Apapun jawaban, apapun pendapat kedua orang ini, ada satu fakta yang tidak dapat dipungkiri, tidak dapat disangkali. Bahwa ada Yesus Kristus yang menyapa Anda dengan sapaan sahabat. Dia berkata, engkau bukan lagi hamba, tapi engkau adalah sahabat. Bayangkan, Allah semesta alam ini, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan berkata kepada Anda, kamu adalah sahabatku. Ini adalah kasih yang luar biasa. Kedua pelancong tadi merupakan gambaran cerita dari orang Samaria yang baik hati tersebut. Yang tahu ada resiko besar kalau dia harus berhenti dan menyelamatkan orang yang hampir mati tersebut. Tapi dia memilih untuk menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Dan ini adalah mandat yang Yesus berikan kepada kita. Ada satu pernyataan yang menarik sekali yang dikatakan oleh Oswald Chambers. Dan perhatikan kata ini. Kalimat ini. Kita berada dalam bahaya ketika kita melupakan fakta bahwa kita tidak dapat melakukan apa yang Allah dapat lakukan. Dan bahwa Allah tidak akan melakukan apa yang dapat kita lakukan. Seorang pengkhotbah mengatakan seperti ini. Tuhan dapat saja menulis Yohanes 3 ayat 16 di langit. Saya pernah mengatakan seperti itu di sini. Tuhan dapat saja menulis Yohanes 3 ayat 16 di seluruh bagian penjuru dunia ini. Tuh, Anda seringkali mendapat gambar Facebook, WA, gambar tentang wajah Yesus di langit, gambaran awan yang menyerupai wajah Yesus dan lain sebagainya. Saya tidak tahu benar atau tidak. Tapi Tuhan dapat saja menunjukkan gambar kayu salib, gambar dia tergantung di atas kayu salib. Yohanes 3 ayat 16, Roma 10 ayat 9. Tuhan dapat melakukan apapun di atas langit saja sehingga orang dapat melihat dan berkata, oh saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan memilih untuk tidak melakukannya karena dia memberikan mandat kepada orang yang dianggap istimewa. Yaitu Roni, yaitu Irwanto, Jerika, yaitu Tony, dan lain sebagainya yang ada di dalam ruangan ini. Tuhan memberikan mandat kepada Anda. Dan yang berikutnya, bukan saja ada mandat yang dia berikan, tetapi ada strategi yang ditentukan oleh sang guru. Di dalam ayat ini, di dalam bagian selanjutnya dia berkata, Roh Kudus akan menjadi turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kenapa dia selalu mengatakan Yerusalem lebih dahulu? Karena mereka ada di Yerusalem. Mereka sedang berada di Yerusalem. Anda masih ingat di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 4, ya Yesus berkata untuk mereka menanti di Yerusalem, menantikan janji Bapa, dan mereka ada di Yerusalem. Sehingga Yesus berkata, di Yerusalem, kota mereka pada waktu itu, provinsinya adalah Yudea, dan tetangga provinsi mereka adalah Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita mau terjemahkan ke dalam konteks kita saat ini, Yesus berkata kepada kita, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Cisarua, di Jawa Barat, dan kemudian ke Jawa Tengah, dan kemudian sampai ke seluruh pelosok Indonesia dan seluruh pelosok tanah air. Ada orang yang berdoa, Tuhan saya mau menjadi misionari ke Afrika, Tuhan saya mau menjadi misionari utusannya. Dia berdoa, dan suatu malam Tuhan berkata kepada dia, apakah kamu sudah menjadi misionari untuk tetanggamu di sebelah kiri, sebelah kanan rumahmu? Apakah kamu sudah melakukannya itu? Dan dia terhenyak dan dia berkata, kalau saya tidak bisa menjadi utusan Injil untuk tetangga saya, bagaimana mungkin saya dapat menjadi utusan Injil bagi bangsa-bangsa yang ada di luar sana? Pertanyaan untuk kita saat ini, apakah Anda sudah melihat bahwa ada keistimewaan yang Tuhan sedang berikan kepada Anda untuk Anda menjadi murid yang istimewa yang ditempatkan oleh guru Anda, Yesus Kristus, juru selamat Anda, Yesus Kristus, penebus Anda, Yesus Kristus. Anda ditempatkan di Cisarua untuk menjadi saksi Tuhan di Cisarua. Ditempatkan di Cisarua untuk menjadi saksi kemudian sampai ke Jawa Barat, sampai ke seluruh Indonesia, sampai ke seluruh dunia ini. Dan Tuhan akan memakai Anda ketika Anda tahu setiap Anda adalah orang-orang yang istimewa bagi Tuhan Yesus. Pekerjaan saya, salah satu pekerjaan saya
Salah satu, seperti kayak kelihatan punya banyak pekerjaan. Part-time job saya adalah liaison untuk Dallas Baptist University, dan seringkali sebelum COVID ini kami menghadiri event-event dengan kampus-kampus yang besar. Kampus-kampus yang besar yang kalau saya lihat namanya jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari kampus saya. Kampus saya tidak terlalu besar untuk ukuran mereka. Untuk ukuran Amerika hanya 5.000 mahasiswa dibandingkan dengan kampus-kampus yang 40.000, 50.000. Ketika kami ada di event-event internasional, tidak ada lagi yang merasa minder di sana karena setiap orang merasa mereka adalah orang istimewa. Saya datang, saya tahu bahwa saya adalah orang istimewa karena saya diberikan langsung mandat oleh rektor saya. Saya diterbangkan dari Amerika untuk ke Indonesia atau ke Singapura atau ke Malaysia atau ke Vietnam untuk presentasi tersebut karena saya tahu mereka tahu saya dapat melakukannya, dan saya tahu saya adalah orang istimewa yang dipercayakan tugas ini oleh kampus saya. Dan saya tidak minder karena saya tahu saya orang istimewa. Bayangkan kalau setiap kita tahu bahwa kita semua adalah orang istimewa yang dipercayakan dengan tugas yang maha penting. Tahukah Anda keselamatan? Keselamatan tetangga Anda, keselamatan sahabat Anda, keselamatan istri Anda, keselamatan anak Anda, keselamatan orang tua Anda bergantung kepada ketaatan Anda kepada perintah Yesus Kristus untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku. Tapi perintah yang diberikan ini bukan sekedar perintah. Karena ada janji yang diberikan, ada penyertaan, ada mandat, dan ada strategi yang diberikan kepada kita. Buletin kita agak lebih baik menurut saya pada malam hari ini. Mungkin sejak hari Minggu kemarin sudah lebih baik. Senang sekali untuk melihatnya. Dan saya merasa ini hanyalah awal dari sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan buat di dalam Safari Park Baptist. Dan saya ingin menantang Anda, dan saya ingin menantang Anda jemaat di sini. Bulan Oktober, bulan November adalah bulan ketika orang banyak berkata ini adalah saat yang tidak baik bagi gereja, ketika orang tidak bisa berbakti di dalam gereja, ketika persembahan menurun, ketika kita tidak dapat bersaksi. Tapi saya ingin menantang Safari Park Baptist Fellowship. Justru di saat ketika ada krisis, kita akan menuai banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan. Justru di saat krisis seperti ini, kita akan membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Justru di saat krisis seperti ini kita akan berkata ada babak baru, ada lembaran baru, ada halaman baru, ada masa depan yang baru bagi Safari Park Baptist Fellowship ketika kita semua bergandengan tangan dan berkata, aku mau menjadi pemurid-pemurid yang Tuhan percayakan. Nah, saya ingin berkata kepada Anda, seperti film yang kita nonton beberapa minggu yang lalu, yang tertunda dan tidak selesai kita nonton sampai minggu berikutnya. Satu bagi Tuhan. Satu bagi Tuhan. Sudahkah Anda mendoakan itu? Tuhan, tinggal 3 bulan lagi tahun ini berakhir. Izinkan saya Tuhan, bawa 1 jiwa bagi Tuhan. Dan saya ingin semua orang menundukkan kepala pada malam hari ini. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, saya percaya umat Tuhan harus memberikan tanggapan. Tundukkan kepala Anda, tutup mata Anda, dan renungkan kalimat ini. 3 bulan lagi Tuhan, tahun ini akan berakhir. Izinkan saya Tuhan untuk membawa 1 jiwa bagi Tuhan. Tuhan, izinkan saya membawa 1 jiwa bagi Tuhan sebelum tahun 2020 ini berakhir. Saya minta Anda mendoakan secara serius dan berkata, Tuhan, 1 lagi Tuhan, 1 lagi. Tetangga saya, sahabat saya, teman saya, atau mungkin pada malam hari ini, Anda berkata, Tuhan, itu saya. Saya belum memberikan hidup saya untuk Tuhan Yesus. Di tempat Anda duduk, di tempat Anda, dimanapun Anda berada saat ini, kalau Anda belum memberikan hidup Anda untuk Tuhan Yesus, ketika semua mata dipejamkan, tidak ada yang melihat, hanya saya dengan Tuhan yang melihat saat ini. Kalau Anda belum menyerahkan hidup Anda kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, di tempat Anda duduk, angkat tangan Anda dan katakan, Tuhan, saya belum menjadi saksi karena saya belum menyerahkan hidup saya untuk Tuhan.
Di tempat Anda duduk, siapapun Anda, apapun keadaan Anda, tidak ada kata terlambat. Katakan, Tuhan, saya capek lari dari Tuhan. Saya capek menolak Tuhan. Saya capek untuk berkata nanti kepada Tuhan. Tapi saya mau berkata sekarang Tuhan waktunya. Cukup angkat tangan Anda sedikit di tempat Anda duduk. Dan saya tahu Anda ingin didoakan. Anda ingin memberikan hidup Anda untuk Tuhan Yesus. Silakan, ada yang mau berkata, Tuhan, ini hidup saya. Puji Tuhan. Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya untuk percaya kepada Yesus pertama kali. Puji Tuhan. Ada lagi. Ada lagi yang mau mengatakan, Tuhan, saya seperti anak yang hilang tersebut, lari dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, dan malam hari ini saya mau kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan terlalu berharga buat saya. Dan saya mendapati bahwa malam hari ini saya belajar, saya berharga di mata Tuhan. Silakan di tempat Anda duduk, angkat tangan Anda. Dan saya tahu Anda perlu didoakan, Anda perlu pergumulan. Dan Tuhan akan menguatkan Anda. Dan mungkin juga di dalam ruangan ini ada di antara Anda yang sedang berkata, Tuhan, tolong saya. Terlalu berat pergumulan saya dan Anda hanya dapat mengatakan dua kata tersebut. Tolong saya. Tuhan tolong saya. Cukup katakan tersebut dan Tuhan tahu. Dan angkat tangan Anda. Dan saya akan mewakili Bapa di surga mendoakan Anda dan berdoa bersama dengan Anda. Ada yang Tuhan luar biasa, puji Tuhan. Cukup katakan, Tuhan tolong saya, puji Tuhan. Ada lagi, Tuhan tolong saya. Cukup dua kata itu. Dan Tuhan tahu. Saya mungkin tidak tahu dan saya pasti tidak tahu pergumulan Anda. Tapi Tuhan tahu. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur untuk tangan-tangannya yang terangkat. Dan hamba mau mendoakan mereka yang berkata, tolong saya. Hamba berdoa, Tuhan Yesus, hamba yakin Roh Kudus ada. Dan Roh Kudus ada saat ini. Dan Roh Kudus sedang memegang tangan mereka. Hamba berdoa biarlah Tuhan mereka dapat merasakan hangatnya jamahan Roh Kudus. Yang memberikan kenyamanan dalam hati mereka, ketenangan dalam pikiran mereka, keyakinan dalam telinga mereka. Ada Yesus yang beserta dengan mereka. Kalau ada yang belum diselamatkan pada malam hari ini, hamba berdoa Tuhan Yesus selamatkan mereka. Ada yang sungguh-sungguh rindu untuk memuridkan, memenangkan jiwa. Hamba berdoa Safari Park Baptist Fellowship akan menjadi gereja yang memuridkan, gereja yang memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Jerika akan menolong kita untuk menyanyikan lagu penyerahan ini. Apapun pergumulan Anda katakan, Ya Allah, Ya Bapa, ku mau cinta Yesus selamanya. Nyanyikan lagu ini sebagai penyerahan Anda dan apapun yang Anda ingin katakan kepada Tuhan, katakan. Dan kalau Anda masih ingin didoakan, cukup angkat tangan Anda dan saya akan mendoakan Anda. Ku mau cinta Yesus selamanya. Jujur katakan itu, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan. Kita akan menyanyikan rapnya sekali lagi, tapi saya ingin Anda menentukan. Saya ingin bertanya, apakah Anda sungguh-sungguh berkata, Bapak, aku ini anak. Katakan, Tuhan, layakkanlah
sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya harap itu doa Anda, keyakinan Anda, janji Anda kepada Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, pakailah hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama-Mu Bapa, hamba mengucap syukur untuk setiap keputusan yang diambil, komitmen apapun yang dinyatakan melalui tangan-tangan yang terangkat maupun tangan-tangan yang tidak diangkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengundang jemaat untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Gabungan Gereja Baptis Indonesia, Taman Safari Indonesia. Kita akan berdoa untuk saudara seiman kita di GBC Pulau Mas, TLCC, Jonggol, Kelapa Gading, Gondang Dia, Bangka, Talu, Zuzua, Tegal. Kita juga berdoa untuk gereja kita, Safari Park Baptist Fellowship, dan pergumulan pribadi kita. Saya memberikan waktu sejenak untuk saudara sekalian untuk berdoa, dan nanti pendeta Roni akan menutup kita dalam doa dan berkat. Masih dalam sikap berdoa, saya ingin mengajak Anda untuk mendoakan orang yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan Anda. Kalau Anda mengenal mereka secara pribadi dan Anda tahu pergumulan mereka, doakan mereka saat ini. Dan katakan, Tuhan tolong sahabat saya, Tuhan tolong teman saya, dia bergumul, dia merindukan ini, dan doakan. Katakan, Tuhan, saya ingin menjadi sahabat yang baik untuk teman saya, anggota gereja yang baik untuk jemaat di sini, dan saya ingin mendoakan. Mungkin saat ini Anda teringat akan teman Anda, anggota keluarga, siapapun yang terkena COVID-19. Mari kita datang dan berdoa, minta kesembuhan. Saya mengucap syukur 2 teman saya 2 minggu lalu kena dan mereka semua sudah pulang dan sedang dalam tahap pemulihan. Ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Kita berdoa.
Mari kita berdoa, minta Tuhan Yesus lindungi kami dari COVID-19 ini Tuhan. Ketika Anda bekerja, ketika Anda ke pasar, ketika Anda dimanapun. Dengan protokol yang Anda jalankan dan kita berdoa, Tuhan jaga kami. Mari kita datang dan berdoa, Tuhan lindungi kami. Lindungi Taman Safari dari COVID-19. Karyawan, manajemen, owner. Mari kita berdoa dan minta Tuhan biarlah angka COVID-19 di Bogor, di Jawa Barat, dan di Jakarta boleh segera ditekan. Masyarakat dapat disiplin. Mari kita mendoakan ini sehingga usaha-usaha dapat berjalan normal kembali. Mari kita datang berdoa untuk krisis ekonomi yang ada di ambang mata kita. Mari kita berdoa, Tuhan, kalau boleh, jauhkan kami dari krisis yang berkepanjangan ini, Tuhan. Anda yang sedang mengalami pergumulan keuangan, di dalam nama Yesus katakan, Tuhan, Engkau Allah yang akan mencukupkan, dan kami sudah mengatur keuangan kami dengan baik. Kami minta Tuhan cukupkan keperluan kami. Tuhan, kalau Engkau memberi makan janda di Sarfat, kalau Engkau memberi makan 5.000 orang, kalau Engkau memberi makan Elia, kalau Engkau melakukan perkara-perkara yang besar, Tuhan, cukupkan keperluan sekolah anak-anak saya. Cukupkan keperluan saya hari demi hari. Cukupkan biaya kesehatan saya. Bapa, Hamba datang mengucap syukur untuk jemaat yang datang sebanyak ini pada Rabu sore untuk berdoa bersama-sama, untuk belajar firman Tuhan. Dan Hamba datang menyerahkan sekali lagi apapun pergumulan mereka. Yang jauh dari anggota keluarganya, Tuhan Yesus tolong. Kami terus minta Tuhan berkati, Tuhan urapi. Kami berdoa untuk tempat ini, Safari. Biarlah akan dapat menjadi berkat buat banyak orang. Gereja ini dengan semua program yang sedang kami canangkan, rencana-rencana. Biarlah semuanya itu hanya karena kehendak Tuhan saja. Dan bukan karena ambisi kami, kepentingan kami, tetapi hanya untuk membawa jiwa bagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu suatu saat dan kalau boleh dalam waktu dekat Tuhan Yesus. Bahkan kalau boleh kami berdoa, kami dapat merayakan Natal dengan normal. Kami dapat datang berbakti dan merayakan Natal. Dan bebas kalau boleh dari bahaya COVID-19 lagi. Dan kami berdoa Tuhan Yesus tolong berkati ya Bapa. Ketika semuanya ini berjalan dengan normal kami dapat memenangkan lebih banyak lagi jiwa bagi Tuhan. Bahkan Hamba berdoa Tuhan, gedung ini tidak akan cukup lagi. Dengan jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Hamba mengucap syukur untuk pelayanan Pendeta Irwanto dengan Ibu. Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi. Kami berdoa Tuhan berkati dan pakai hamba Tuhan ini ya Bapa. Bangsa dan negara kami serahkan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan semua menteri, Satgas, gugus tugas COVID-19. Tuhan berkati. Tuhan tolong, Tuhan urapi. Kami berdoa Tuhan ada hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan gubernur, bupati, camat, lurah, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, akhirnya Bapa, kami datang, kami berdoa, meminta berkat dari Tuhan. Untuk jemaat ini, untuk setiap pribadi, setiap ayah, setiap ibu, setiap orang muda, setiap anak untuk berjalan di dalam Tuhan. Akhirnya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang besar, mari kita berdiri. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang baik. Sekali lagi kita nyanyikan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala
Yesus memberkati. Terima kasih Pak Tony, Tuhan berkati.